Pagi hari cek darah lagi, sekarang jam 6, 5.56, 6 pagi. Saya rutinitas kalau pagi itu cek darah. Tujuannya itu selama 1 hari ke depan, asupan saya, kegiatan saya apa saja, terutama makanan dan olahraga, serta mengelola stres. Kuku saya ada hitam-hitam, harus dipotong. Belum dibersihin. Bersihin dulu. Kadang kalau pagi hari suka nyawanya belum terkumpul semua. Kok terlalu aneh ya? Sebentar. Sip. Kita lihat berapa gula darah saya pakai ini. Prediksi saya tinggi. 177. 177. Saya nggak pernah setting tanggal dan jamnya ya kak ya. Saya nggak pernah. Saya cuma memperhatikan penunjukan gula darahnya saja. 177 mg per desiliter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayazam. Saya mengidap diabetes baru 2 tahun kak. Sampai hari ini, saya selalu berusaha mengkontrol gula darah saya supaya berada di 200 mg per desiliter setiap harinya. Saya selalu cek gula darah saya di pagi hari kak. Kakak yang baru menonton video ini bisa menonton video sebelumnya di mana saya bercerita bagaimana saya bisa terkena diabetes. Bagaimana sih cara mengukur gula darah itu? Saya jelaskan kak, ada 2 cara mengukur gula darah. Yang pertama, mengukur gula darah harian, di mana metode ini dilakukan dengan mengukurnya setelah puasa 8 hingga 12 jam, dan setelah buka puasa. Dan yang kedua, mengukur rata-rata kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Disebut dengan HbA1c. Sampai saat ini saya mempelajari, diabetes itu ternyata dibagi menjadi 3 golongan kak. Yang pertama, diabetes tipe 1. Yang kedua, diabetes tipe 2. Dan yang ketiga, prediabetes. Sering saya dapat pertanyaan, Kak, dari teman-teman atau kenalan-kenalan ketika saya bercerita tentang saya memiliki diabetes. Mereka pasti bertanya, orang tuamu pasti diabetes ya? Nah, ini stigma di dalam masyarakat. Diabetes pasti karena disebabkan oleh keturunan. Padahal tidak seperti itu, Kak. Sebelum saya membahas lebih jauh, Kak, koreksi saya bila saya salah. Saya mengumpulkan berbagai macam sumber tentang diabetes dan informasi-informasi di lapangan dari orang-orang yang mengidap diabetes. Diabetes tipe 1. Diabetes tipe ini terjadi karena faktor genetika. Saya mengumpulkan informasi dan pernah menjumpai ada anak-anak yang mengidap penyakit ini. Jadi kalau diabetes karena faktor genetika, seharusnya di usia muda ya kak ya. Di usia muda sudah terlihat. Kalau ada kakak-kakak yang mengidap diabetes di usia muda, saya sarankan, coba kakak harus mengunjungi ahli kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Diabetes tipe 1 juga dialami oleh orang-orang yang tidak memiliki faktor genetika. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang sudah mengalami diabetes tipe 2 ya, gaya hidup dan pola hidupnya yang nggak sehat, akhirnya mengalami diabetes. Nah, karena dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penanganan, diabetes ini ya, gula darah di dalam tubuh, akhirnya menyerang organ-organ dalam di tubuh kita. Nah, karena terlambatnya penanganan dan sudah menyerang organ dalam, ya ujung-ujungnya
Ya gitu deh. Diabetes tipe 2. Dari berbagai informasi yang saya dapatkan, diabetes ini terjadi karena pola gaya hidup yang tidak sehat. Semua orang tanpa kecuali dapat mengalami diabetes tipe 2. Kalau mendengar diabetes pasti identik dengan gula darah. Nah, kalau sudah mendengar gula darah, pasti yang terbayangkan adalah gula. Padahal bukan hanya gula yang menyebabkan diabetes. Kita kelebihan mengkonsumsi karbohidrat. Kita makan roti yang banyak, goreng-gorengan yang banyak, nasi yang tidak sesuai porsinya, yang melebihi porsinya ya Kak ya. Nah, di sini disebut dengan karbohidrat. Kita mengkonsumsinya secara berlebih-lebihan. Nah, hal ini akan memicu diabetes. Yang kedua, kita malas berolahraga. Nah, ini sudah mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan, tidak ada pembakaran di dalam tubuh, kita malas berolahraga, akhirnya ya ujung-ujungnya gula darah kita meningkat. Nah, kalau dibiarkan, akhirnya menjadi diabetes tipe 2. Diabetes tipe ini ya Kak ya, kalau dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penanganan, akhirnya gula darah itu menyerang organ-organ dalam kita. Nah, ujung-ujungnya menjadi diabetes tipe 1. Saya sarankan Kakak juga tetap mengunjungi ahli kesehatan untuk dapat mencegah hal ini terjadi berlarut-larut, sehingga kita bisa hidup sehat kembali. Kita harus mencegahnya Kak, supaya tidak berlarut-larut. Karena kalau sudah berlarut-larut, sudah menjadi diabetes tipe 1, organ dalam kita sudah ada yang rusak. Kita nggak bisa melakukan apa-apa lagi Kak. Makanya, saya sarankan juga mengubah pola hidup Kakak. Yang pertama, pola hidupnya tidak sehat, menjadi pola hidup yang sehat. Menjadi gaya hidup yang sehat. Kontrol makanan, dan olahraga. Jadi, kita bisa membalikan kondisi kita. Saya yakin kalau kita mengetahui dari awal, kalau kita mengidap diabetes tipe 2 ini, kita masih bisa hidup dengan normal jika kita menjaga pola hidup kita, gaya hidup kita, konsumsi makanan yang sewajarnya, dan berolahraga. Kita bisa membalikan keadaan kita, akhirnya kita terbebas dari namanya gula darah yang tinggi. Prediabetes, sebelum menuju diabetes tipe 2 Kak, kita mengalami prediabetes dahulu. Nah, indikatornya adalah ketika kita mengecek gula darah kita sesudah puasa ya Kak ya. Nah, di sini kita membutuhkan bimbingan dari ahli kesehatan ya. Itu gula darah berada di atas 140 mg per desiliter. Nah, di situ Kakak sudah terindikasi mengalami prediabetes. Nah, jika Kakak berada dalam kondisi ini, secepat-cepatnya Kakak mengubah pola hidup Kakak. Kakak mengubah cara Kakak mengkonsumsi makanan, dan Kakak juga harus berolahraga. Saya yakin prediabetes itu tahap awal ya, tahap awal menuju diabetes tipe 2. Jadi di tahap ini, jika kita dapat mencegahnya, maka kita akan terbebas dari namanya diabetes. Selain gaya hidup, yang mempengaruhi diabetes itu adalah faktor usia. Nah, semakin kita menua, semakin kita bertambah usia, maka tubuh kita mengalami degradasi. Apalagi ditambah kesejahteraan yang meningkat, tapi tidak disertai dengan kebijaksanaan dalam mengatur pola hidup, maka fix diabetes pasti akan datang. Kita makan seenaknya, tidak olahraga, stres yang meningkat karena tuntutan gaya hidup, maka ujung-ujungnya berakhir dengan diabetes. Gerbang awal diabetes itu adalah obesitas. Berat tubuh kita naik. Kemudian disertai dengan hipertensi. Tekanan darah kita naik. Setelah itu muncul asam urat, kolesterol, tapi dibiarkan begitu saja. Malah yang diperhatikan cuma asam urat dan kolesterol karena kedua hal itu sakit ya Kak ya. Dan kita biasanya memperhatikannya dengan berobat ke dokter dan mengkonsumsi obat. Itu aja. Kalau sudah mengkonsumsi obat, penyakitnya hilang. Rasa sakitnya yang hilang. Tapi penyebab rasa sakit tersebut ya masih ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau ini dibiarkan terus, akhirnya kita ujung-ujungnya adalah prediabetes. Ya, setelah itu menjadi diabetes tipe 2. Kalau kita cuek aja, acuh aja, nggak memperhatikannya, ya siap-siap aja dengan diabetes tipe 1. Sebetulnya hal ini bisa dicegah dengan menerapkan 3 hal, Kak. Yang pertama, olahraga supaya tubuh kita tetap bugar. Yang kedua, makan makanan yang thayyib, ya. Dan yang ketiga,
mengelola stres. Oke kak, kita bahas ketiga hal tersebut di video berikutnya ya. Saya sengaja membuat video tidak terlalu panjang-panjang supaya kakak tidak bosan. Oke kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kak ya. Dan share video ini ke seluruh jagat raya supaya saya terkenal. Oke kak, apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.